Halo teman-teman, ini salah satu buku favorit saya, genre favorit saya, yaitu autobiografi. The number one international bestseller, Richard Branson, Losing My Virginity. The Autobiography, ditulis langsung oleh dia, artinya kalau autobiografi atau dari pemahaman pandangan dia sendiri. Sangat menarik karena orang ini adalah orang yang menurut saya dia hidupnya penuh warna, literally penuh warna. Perusahaannya saja ratusan dan kemudian dia mulai usaha dari umur 15 tahun, dia DO bikin majalah namanya Students. Dan saat dia bikin majalah statusnya sudah tidak students, tapi poinnya dia kayak apapun yang dia pikir ini lakuin dan ternyata banyak benernya sehingga sampai sini akhirnya jadi orang besar. Ada juga orang yang lakuin banyak salahnya, makin lama makin salah. Nah artinya dia dikelilingi oleh orang hebat, dia sangat terinspirasi oleh orang tuanya, bapak ibunya yang sama juga hidup dengan penuh gairah, penuh passionate, dengan penuh api dalam dirinya, api bahagia, api passion tadi, sehingga dia mewarisi itu juga. Ketika dia mengalami disleksia atau dia punya masalah untuk fokus di sekolah, ya dia udah, aku nggak usah sekolah, aku langsung bisnis aja. Bisnis dari kecil, banyak sekali kesalahan yang terjadi dalam hidupnya, di sini dijelaskan juga. Tapi yang saya tangkap, dia belajar dengan cepat kesalahannya dan ambil tanggung jawab pribadi, termasuk ketika harus menjual babynya dia, Virgin Records, yang bikin dia jadi jutawan, milioner dalam hal dolar. Itu terjadi dengan konteks yang lumayan dramatisir, yaitu karena dia lagi Virgin Airlines-nya butuh duit, akhirnya caranya dengan menjual Virgin Records-nya. Kalau sekarang kita ke Inggris, saya di Inggris ngalamin juga ada Virgin Active, Virgin Trains, Virgin Mobile dan seterusnya. Itu banyak sekali bisnis-bisnis yang menggunakan brand Virgin, dan dia tinggal di sebuah pulau British Virgin Island gitu, Necker Island, yang dia beli saat masih muda juga. Jadi konsep hidup dia adalah gimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia menciptakan The Elder dan seterusnya. Poinnya adalah yang saya tangkap dan saya pelajari dari sini, tidak ada istilahnya orang gila. Yang ada adalah ini adalah passion saya. Dia naik balon keliling dunia atau ngelewatin samudra, dia Samudra Atlantik Pasifik tercepat pakai kapal boat, dia kemarin habis dari luar angkasa dan seterusnya. Itu dia ceritakan dengan sangat detail perasaan dia yang terjadi, kenapa dia melakukan itu, untuk apa dia melakukan itu. Cara konsep marketing sangat-sangat luar biasa. Ketika dia melakukan suatu aksi, itu tiba-tiba kayak ribuan media dari seluruh dunia meliputnya, itu publicity gratis. Dia bilang kalau ada interview CNN atau interview apapun, kerjaan apapun, dia tinggal, karena dia tahu nilai interview itu senilai dengan berapa budget marketing yang harus dia keluarkan kalau dia mau tampil di TV menyampaikan pesannya. Sekarang pun sosmednya tetap dia garap dan dia jadi salah satu public figure ikonik untuk dunia entrepreneurship. Nah di sini yang saya lihat justru mungkin sekilas dia nggak fokus karena punya lebih dari 100 perusahaan di berbagai bidang. Tapi ternyata fokus dia adalah membangun brand Virginnya itu. Semua bisnis dia depannya ada Virginnya, artinya dia memang mendesain sekali namanya brand Virgin ini agar dikenal sebagai perusahaan yang kreatif, atraktif, menarik, beda, gila, seru, asik, happy, dan seterusnya. Cara-cara dia membangun karyawan pun juga agak beda. Dia pokoknya yang penting karyawan happy dulu. Mau dia gimana jam kerjanya, cara berpakaiannya, mau pacaran di kantor, nikah sekarang kantor, anaknya ikut kerja di kantor, itu bebas karena dia fokusnya ya manusia ya memang seperti itu, lebih nyaman sama orang yang dekat, nggak ada hubungannya lagi dengan sistem atau rules yang baku yang biasa di perusahaan. Dia juga nyeritain gimana dia ributnya sama British Airways gitu, gimana dia mencoba mengalahkan mereka dan akhirnya menang dan seterusnya. Poinnya adalah semua bisnis yang dia lakukan fokusnya deliver sesuatu yang bermanfaat untuk customer yang dia pikir kompetitor lain belum bisa ngasih supply-nya. Jadi kalau waktu itu dia bikin pesawat, semua pesawat masih makanannya biasa, tempat duduknya sempit, nggak ada entertainment. Dia bikin pesawat yang ada LCD-nya di zaman dulu ya, dan semuanya lah dia bikin jauh lebih menarik sehingga penawarannya terlihat berbeda sekali dengan orang lain. Dia masuk juga kayak misalnya Virgin Hyperloop, kereta tercepat di dunia, sekarang Virgin Galactic masuk keluar angkasa dan seterusnya. Dia berusaha untuk memberikan sesuatu yang berbeda, bermanfaat untuk customernya. Thank you.